Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Salman Abuhan dalam program podcast spesial Ramadan. Makin berkah dengan Islam Kafah. Baik para pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita seorang penceramah Al-Ustadz Poniman Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Ustadz kan sini dikenal ya sebagai seorang penceramah ya, dai Kota Medan. Selain Ustadz menjadi seorang penceramah, Ustadz itu aktivitas atau kegiatannya apa lagi, Ustadz? Alhamdulillah selama ini kita beraktivitas di sekolah yang mana kita bergabung dengan Yayasan Pendidikan Islam. Kita diamanahkan oleh Allah untuk mengajar di sekolah itu. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Sudah berjalan 5 tahun, Ustadz ya. Di jenjang apa itu, Ustadz? SD, SMP atau SMA? Jenjang SD kita. Kita untuk tahun ini kita diamanahkan di SD, insya Allah. Mungkin nanti masuk ajaran baru kita bisa nanti ke SMA. Ke SMK. Alhamdulillah. Insya Allah semua keinginan Ustadz dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, langsung saja kita masuk ke dalam materi podcast kita, yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, ya, pada malam 17 Ramadan ya, Ustadz ya. Nah, Al-Qur'an sebagai petunjuk atau Al-Qur'an sebagai pedoman hidup itu bagaimana, Ustadz? Bisa Ustadz jelaskan gitu, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh alam yang Allah katakan Rabbil alamin, yaitu Tuhan seluruh alam. Sedangkan Al-Qur'an adalah merupakan pedoman hidup bagi manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan ini adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Qur'an, petunjuk atau pembeda bagi manusia. Jelas Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di saat bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini, yaitu disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu diturunkan dan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada umat-umatnya. Yaitu umat hari ini adalah umat Islam yang mengaku bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci Al-Qur'an. Kita wajib yakin atau beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, Ustaz. Petunjuk, sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala tegaskan juga di dalam surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau sebagai petunjuk harusnya kita ikutin dong, Ustaz. Ya. Segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an harus kita ikuti. Berarti dengan kata lain, kalau ada manusia ataupun orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, berarti bisa disebut mereka ingkar terhadap Al-Qur'an, Ustaz. Di sini kita akan mengambil satu sampel bahwa Al-Qur'an itu bagi orang-orang muslim wajib dia mengimani Al-Qur'an. Karena kan di dalam rukun iman itu ada beriman kepada Al-Qur'an atau kitab suci, kita katakan. Jadi kalau ada orang muslim yang ingkar kepada Al-Qur'an, kepada ayat-ayat Allah, berarti dia juga berhubungan dengan kufur nikmat. Yang mana Al-Qur'an itu diturunkan untuk manusia adalah nikmat bagi manusia yang ingin mencari petunjuk, yang mana Allah Subhanahu wa taala tadi katakan hudal linnas, jadi petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Qur'an juga
ada 3. Yang pertama adalah petunjuk, yang kedua pedoman, yang ketiga adalah kemuliaan. Karena kemuliaan itu pada zat-zat Allah Subhanahu wa taala yang kesemua itu harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Ketika manusia ingkar berarti dia termasuk kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya ialah yaitu orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Fi khalidun. Maka mereka kekal di dalamnya. Maka untuk itu, jikalau manusia atau umat muslim ingkar kepada Allah, yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 39, maka dia termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Berarti kalau tadi ingkar dan ganjarannya adalah neraka jahanam, kekal di situ, berarti termasuk dosa besar nih dong, Tan. Termasuk golongan orang-orang yang melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebesarannya itu Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memberikan sebagai seorang muslim bagaimana ganjarannya. Karena seorang muslim kita juga tidak bisa menjudge bahwa dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi kalau orang-orang kafir udah jelas Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka yaitu sebagai api neraka. Berarti poinnya sudah jelas, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, ya. Berarti setiap muslim harus itu harus menjalankan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Baik, Tat. Di dalam di bulan Ramadan itu ada namanya Nuzul Quran ya, Tat, ya. Di mana malam Nuzul Quran itu adalah di mana Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amalan-amalan apa, Tat, yang baiknya kita lakukan ya pada malam Nuzulul Quran itu, Tat? Katanya memang ada amalan-amalan khusus yang memang harus kita persiapkan gitu, Tat. Boleh dijelaskan, Tat? Amalan-amalan yang kita lakukan di saat bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan diturunkan Allah, yaitu Al-Quran bagi manusia. Lalu amalan-amalan apa yang kita lakukan di saat nuzul Quran? Yang pertama adalah kita harus rajin membaca Al-Quran. Yang pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Yang artinya adalah sebaik-baik umatku adalah orang yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ketika kita malam nuzul Quran, amalan apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jelas Rasulullah jelaskan kepada kita di dalam hadisnya. Lalu yang kedua adalah melakukan atau memperbanyak itikaf. Itikaf ini juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah, jikalau dia berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dia akan melaksanakan itikaf. Maka bagaimana kita sebagai umat hari ini? Maka kita contoh Rasulullah. Kita pun harus melakukan itikaf. Di mana itikaf itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu amalan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan? Melaksanakan sholat malam atau memperbanyak sholat malam. Yang mana sholat malam ini kemuliaannya sungguh sangat-sangat luar biasa. Bagi kita seorang muslim yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan gelar la'allakum tattaqun, maka kita laksanakanlah sholat malam sesempat mungkin. Jikalau kita bisa laksanakan 2 rakaat, kita laksanakan 2 rakaat sampai kita nanti lanjutkan selanjutnya. Yang keempat yaitu memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, istajib doa, maka Allah akan kabulkan doa kita. Insya Allah kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah, kita taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memperkenalkan doa kita. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala jikalau kita itu taat kepada Allah. Ya kan? Terus baru kita mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kita meminta kepada Allah. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan apa yang kita minta. Karena sebagai salah satu contoh manusia saja, jikalau kita selalu diperintahkan oleh manusia, kita ikuti perintahnya, dengan dia itu adalah atasan kita, lalu pada saat kita meminta, pastinya atasan kita itu akan memberikan apa yang kita inginkan tadinya. Begitu juga perumpamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mungkin kita sudah melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah, aturannya, tuntunannya, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Tetapi satu hal yang perlu kita ingatkan kepada seorang muslim, jikalau kita berdoa kepada Allah semata-mata lantas kita belum mendapatkan doa itu, jadi jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnul zon. Mungkin doa yang kita minta itu belum hari ini diberikan oleh Allah. Mungkin lusa atau nanti yang akan datang doa itu dikabulkan oleh Allah. Karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan hari ini apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kekuatan atau kemampuan kita menerima apa yang kita minta, sehingga Allah stopkan doa yang tadinya kita minta, jadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak serta-merta langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus husnul zon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung kita, hari ini saya sudah berdoa, hari ini saya sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kenapa doa saya kok belum dikabulkan ya? Nah, terkadang kan umat Islam hari ini seperti itu. Mereka menganggap bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan, lalu terus dia meminta kepada Allah, berdoa, lantas dia mengatakan, aduh doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia akan menjadi orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ingatkan kepada kaum muslim hari ini, bahwa ketika kita berdoa, doa kita belum dikabulkan pada saat itu, maka Allah akan tunda doa kita, mungkin lusa atau esok hari akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang sesuai dengan kesanggupan hambanya. Itu dia. Ustaz, Al-Quran itu kan kitab suci, kitab yang paling suci. Berarti kalau kitab suci harus kita muliakan dong. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran, Tad? Nah, silakan, Tad. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kalamullah itu ketika kita membaca Al-Quran saja, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk bersuci. Jadi tidak akan mungkin orang yang junub, orang yang kotor membaca Al-Quran, mengambil mushaf atau Al-Quran di hadapannya lalu dia pegang. Itu tidak akan mungkin kecuali dalam keadaan-keadaan yang mendesak atau di mana dia dipaksa oleh orang dalam keadaan dia kotor lalu dipaksa untuk membaca Al-Quran dengan tekanan. Nah, itu wallahu alam. Tapi yang jelas Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang mana ketika kita ingin membacanya kita harus dalam keadaan suci. Jadi kita harus mensucikan diri terlebih dahulu. Kita ingin membaca Al-Quran agar kita itu diberikan oleh Allah rahmat. Pada saat kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci, mudah-mudahan apa yang kita baca, maknanya itu akan dapat kepada kita. Bukan cuma pahala yang diberikan oleh Allah ganjarannya, tetapi makna yang kita baca itu akan dapat kepada kita. Karena di saat kita membaca Al-Quran, satu huruf saja Rasul kabarkan kepada kita bahwa akan diberikan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat.
Jadi satu huruf saja ketika kita membaca A itu sudah 10 kali Alif. kebaikan. Iya, alif. Apalagi kita baca alif lam mim. Udah berapa itu? Udah 3 huruf. 3 Berarti huruf 30 kebaikan dong kebaikan. sama kita. Dan itu sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Nah, jadi tidak terhitung. Jikalau kita mau menghitung, cobalah. Udah berapa huruf kita baca? Seandainya kita membaca surah Al-Fatihah saja, sudah berapa huruf di dalam surah Iya. Al-Fatihah itu. Jadi kita bisa kalikan 10 kali kebaikan. Nah, makanya di saat kita membaca Al-Quran itu, ya kita harus bersuci agar Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan atas kita, dan kita mudah membacanya, dan kita juga paham maknanya, bukan cuma membaca, tapi kita juga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap maknanya itu. Karena hari ini kan kebanyakan kita tidak merasakan makna Al-Quran itu yang kita baca, akhirnya kita hanya membaca sepintas saja, atau kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya banyak orang yang menghatamkan Al-Quran. Banyak sekali orang yang menghatamkan Al-Quran. Makanya untuk itu, mudah-mudahan ketika dia dalam keadaan suci membacanya, dia tidak batal wudhunya, maka Allah akan berikan kemuliaan atau rahmatnya, dan dipahamkan lagi isi kandungan Al-Quran itu, walaupun tidak seluruhnya dia pahamkan, tapi setidaknya dia akan mendapatkan pemahaman-pemahaman Al-Quran di saat dia membacanya. Mungkin ketika dia membaca, dia belum mengetahui hukum-hukum bacaan, seperti di dalam membaca Al-Quran kan kita harus menguasai hukum-hukum tajwid juga. Jadi di situ ketika dia membaca terus-menerus dia baca, dia akan mendapatkan hukum-hukum tajwid itu. Contohnya di saat dia membaca izhar, dia akan mendapatkan hukum izhar. Apalagi sekarang Al-Quran itu dimudahkan pencetakannya, diberitahukan di situ hukum-hukum bacaannya. Jadi hikmah dia membaca Al-Quran di saat dia bersuci, itu salah satunya. Dia akan mendapatkan ilmu dari apa yang dia baca. Belum lagi nanti dia merasakan apa yang dia baca itu. Dan nanti suatu saat Al-Quran juga akan menjadi penerang di dalam alam kubur. Itu jelas Rasulullah jelaskan kepada kita. Maka untuk itu sebagai seorang muslim, mari kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita, dipahamkan atas bacaan yang kita baca, lalu kita bisa menjalankan Al-Quran ini sepenuhnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fisilmi kafah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Maka di dalam Islam itu kita harus tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi manusia. Jikalau kita mengikuti pedoman itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan sesatkan kita di dunia ini. Kita selamat dunia, bahkan selamat juga akhirat. Baik, Tad. Terakhir, Tad, ya. Dengan menerapkan Al-Quran, ya, ya. Jadi kalau dalam hukum Islam itu kan ada 4 ya pedoman ya, yang harus kita pegang. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kemudian Qiyas. Dengan menerapkan keempat ini, Tad, apakah nantinya hidup kita akan bisa lebih berkah lagi, Tad? Karena kita harus melakukan dengan dengan kafah, Tad. Mohon dijelaskan. Oh, jelas, tentu. Karena Rasulullah itu sudah menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita itu patuh terhadap perintah-perintah Allah, yang mana perintah-perintah Allah itu kita dapatkan di dalam Al-Quran, maka sudah barang tentu Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Allah akan berikan semua itu kepada kita, baik di dunia bahkan kelak di akhirat. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita bukan selamat di dunia aja, tapi kita juga selamat kepada akhirat. Karena di dunia ini kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menghafal Al-Quran juga nanti Allah akan berikan dia kesempatan. Apa itu? Memberikan pertolongan kepada orang tuanya juga. Ketika kita mengetahui bahwa hukum-hukum dasar umat Islam itu Al-Quran,
Maka apa yang kita lakukan, ya kita memang harus sepenuhnya totalitas mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Rasulullah, baik para sahabat yang mencontohkan di mana mereka semua menjalankan Al-Qur'an sepenuhnya, semuanya akan diberikan oleh Allah kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita diberikan oleh Allah kemuliaan atau kebahagiaan, dan di akhirat juga nanti akan kita dapatkan yaitu kebahagiaannya, di mana kita patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menjadi seorang muslim wajib apa yang harus kita lakukan di dalam Islam ini. Karena di dalam agama Islam mengajarkan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini sering kita baca, maka coba kita renungkan bahwa doa ini membuat kita selamat, membuat kita bahagia, bukan cuma di dunia dan bukan juga di akhirat. Tapi semua dunia dan akhirat kita akan dapatkan. Karena persepsi orang hari ini, kebahagiaan itu menyangkut materi, bukan ketenangan. Padahal ketika kita itu kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya ketenangan hidup di saat kita memahami bahwa Al-Quran ini adalah salah satu pedoman yang harus kita terapkan. Maka untuk itu kita sebagai seorang muslim wajib apa yang Allah katakan tadi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Maka kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Berarti dengan menerapkan hukum syara, ya, menerapkan Al-Quran, Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan kita juga, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu akan membuat hidup kita makin berkah, Ustaz, ya. Berkah. Apalagi kalau kita jalankan dengan Islam kafah. Memang kita harus masuk ke dalam Islam secara totaliter, secara totalitas, tidak setengah-setengah gitu, Ustaz, ya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih telah memberikan nasihat kepada kami semua. Terima kasih telah hadir di podcast spesial Ramadan ini. Makin berkah dengan Islam kafah. Baik, pemirsa, berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Insya Allah akan kita berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bersama saya, Salman Abuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.